Terlihat seorang istri bersama suaminya dengan tega membuang ibunya ke dalam sungai sambil dibungkus dengan plastik hitam. Setelah melakukan hal tersebut, wanita ini pun tertawa melihat ibunya itu yang terhanyut di sungai. Hal ini mereka lakukan hanya untuk menguasai aset-aset harta dari ibunya itu. Rupanya dari kejadian tersebut ada seorang pria yang melihatnya. Kemudian wanita ini bersama suaminya pergi dari sana mengendarai sebuah mobil. Dari kejauhan, pria ini melihat sepasang suami istri itu pergi begitu saja. Lalu pria tersebut berusaha mengambil kantung plastik yang berisikan ibu dari wanita itu. Ia pun membawanya menuju tepian. Ketika kantung plastik hitam itu dibuka, ternyata terdapat seorang nenek-nenek yang masih hidup. Nenek itu terlihat sangat ketakutan. Ia bingung kenapa ia berada di sini. Tega sekali anak dan menantunya itu membuang nenek ini ke sungai hidup-hidup karena harta semata. Pria pun menolong nenek itu, membantu nenek tersebut. Kemudian pria ini membawa nenek itu ke rumahnya. Sementara di sisi yang berbeda, sesampainya di rumah, sepasang suami istri merencanakan tentang pembagian harta dan aset-aset mereka. Sini wanita itu memberitahu kakaknya bahwa ibunya itu mengalami kecelakaan dan mayatnya tidak ditemukan. Mereka berdua berakting seolah-olah sedih di depan kakaknya itu. Begitu licik sepasang suami istri ini. Hal ini mereka lakukan aset dan harta ibunya itu semata. Tega membuang ibu kandungnya sendiri. Lalu di tempat yang berbeda, terlihat pria ini membawa nenek tersebut ke rumahnya. Terlihat di rumah pria itu, istrinya itu yang sedang mengalami sakit. Pria ini menjelaskan kepada istrinya bahwa nenek ini tadi dibuang oleh anaknya ke sebuah sungai. Lalu ia membantunya dan membawa nenek tersebut ke rumahnya. Di sana pria tersebut meminta izin kepada istrinya agar nenek ini bisa tinggal di rumahnya. Istrinya itu pun mengizinkan untuk nenek itu tinggal di rumah mereka. Hari demi hari, kesehatan istri dari pria itu terus memburuk. Ia sangat menyayangi istrinya ini. Lalu pria ini pun berpamitan dengan nenek itu. Ia ingin melanjutkan pekerjaannya kembali. Ketika pria ini kembali, ia bertemu dengan bosnya tersebut. Bosnya ini bertanya, "Dari mana kamu? Apa kamu meninggalkan pekerjaan begitu saja?" Pria ini pun menjelaskan bahwa ia menolong nenek-nenek yang dibuang oleh anaknya ke sebuah sungai, lalu membawanya ke rumah. Akan tetapi bosnya ini tidak menerima penjelasan dari pria tersebut. Tidak diduga dan tidak disangka, pria ini malah diberhentikan dari pekerjaannya. Niat baik pria ini menolong nenek tersebut harus dibayar dengan kehilangan dari pekerjaannya itu. Pria ini pun disuruh pergi dari sana oleh bosnya itu karena bingung mau mencari uang kemana untuk biaya obat istrinya dan membeli obat istrinya itu. Pria ini pun terpaksa menjual peralatan pekerjaannya itu. Ia kesana kemari menawarkan peralatan tersebut, namun belum ada yang membelinya. Hingga di suatu ketika ia bertemu dengan seorang pemuda yang mau membeli perabotan pekerjaannya itu, akan tetapi dengan harga yang sangat murah. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat wanita ini dan suaminya berakting di depan kakak wanita itu karena ibunya mengalami kecelakaan dan hilang di sana. Sang kakak berniat ingin mencari mayat ibunya itu. Ia membuat sebuah poster bahwa ibunya itu sedang hilang. Sementara di rumah pria ini berhasil membelikan obat untuk istrinya itu hasil menjual barang pekerjaannya. Pria ini pun berkata ia harus kehilangan pekerjaan kepada istrinya itu. Pria tersebut meminta maaf kepada istrinya. Kemudian nenek ini mendengar dari perkataan pria itu bahwa ia telah kehilangan pekerjaan karena menolong nenek tersebut. Karena tak ada pekerjaan lain, pria ini terpaksa menjadi seorang pengepel kaca mobil di jalan. Sebuah mobil melintas. Pria ini meminta izin kepada pria itu untuk mengelap kaca mobilnya. Ketika pria ini ingin mengelap kaca mobil tersebut, ia melihat ada sebuah poster. Di poster itu terdapat gambar nenek tersebut. Pria ini pun berkata bahwa ia melihat nenek itu. Kemudian pria yang ada di dalam mobil ini keluar dan bertanya, "Di mana kamu melihatnya?" Pria baik ini berkata bahwa nenek itu ada di rumahnya. Pria ini pun mengajak pria yang baik hati ini pun ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya itu. Di sana pria tersebut bertemu dengan ibunya. Ibunya ini pun sangat terharu bisa bertemu dengan anak pertamanya. Ia tak menyangka
perpisahan sekian lama akhirnya bisa bertemu. Di sana ibunya bercerita kepada anaknya itu bahwa adikmu dan suaminya tega membuang ibu ke sungai hidup-hidup hanya karena harta semata. Tibalah saat pembagian aset-aset dan harta warisan dari ibunya itu. Di sana ketika wanita ini ingin menandatangani berkas tersebut, tiba-tiba datang ibunya yang membuat mereka sangat terkejut. Di sana ibunya itu membawa pihak kepolisian. Karena kebaikan pria itu, wanita ini memberikan aset-asetnya sebagian kepada pria yang baik hati tersebut. Karena perbuatan baiknya itu di masa lalu, pria ini menuai kebaikan di masa depan. Di sana ibunya itu menyuruh pihak kepolisian menangkap anak dan menantunya itu agar bisa dijebloskan ke dalam penjara atas perbuatannya. Ingat, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua.